Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan dari D3 PJJAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan website Akademi Komunitas Inggris Minat dari yang sebelumnya telah dibuat versi HTML5. Pada kesempatan ini saya akan membuat versi web yang dilengkapi dengan CSS. Bisa dilihat sebelumnya ini adalah website versi pure HTML5 tanpa CSS, dan ini adalah website yang nantinya akan saya buat dalam tutorial kali ini, yaitu website yang sudah dilengkapi dengan CSS. Nanti tampilan akhirnya akan seperti ini. Baik, akan kita mulai langkah-langkahnya. Oke, pertama kita buat dulu folder-foldernya. Ada folder CSS dan folder font. Folder CSS digunakan untuk menyimpan semua file CSS kita. Kita buat dulu file folder CSS. Kemudian ada satu lagi folder font. Folder font di sini nantinya akan digunakan untuk menyimpan font awesome yang digunakan untuk icon nanti. Karena nanti kita akan menggunakan font awesome, maka kita terlebih dahulu download dulu font awesome-nya di fontawesome.io. Oke, kita sudah dapat font awesome. Kita ekstrak font awesome 4,7. Kita copy CSS dan fontnya, kita taruh di sini. Oke, CSS font awesome, ini adalah file fontnya. Selanjutnya kita membuat satu file lagi CSS yang digunakan untuk CSS utama dari website kita. Style sheet kita namai main saja, main.css. Nantinya di dalam main.css ini semua CSS untuk styling HTML5-nya akan dideklarasikan di sini di main.css. Oke, kita mulai dari header dulu. Header di sini. Headernya adalah ada gambar, ada teks, dan juga ada search box. Pertama, untuk di HTML-nya kita sudah ada tag header. Tag header kita tinggal membuat di CSS-nya. Terlebih dahulu di dalam CSS ini kita akan membuat satu rule untuk mereset semua elemen dari HTML. Yang akan direset adalah margin dan paddingnya, sekaligus juga men-setting font defaultnya. Jadi di reset margin
marginnya 0, kemudian paddingnya juga 0, kemudian font family-nya di sini saya akan menggunakan Calibri. Oke. Jadi ini adalah untuk di set, kemudian kita buat styling untuk header-nya. Header seperti kita lihat, nanti header ini akan berwarna seperti ini, yaitu hijau, dan kodenya background kode warna untuk warna hijau seperti ini adalah 35B57B 35B57B. Oke, save. Belum berubah karena kita masih belum memanggilnya. Cara memanggil CSS-nya kita bisa karena ini adalah CSS eksternal, kita panggilnya di dalam tag feed menggunakan tag link, kemudian relnya style sheet, kemudian refnya di CSS main.css. Kita lihat perubahannya. Ya, sudah ada perubahan, warna headernya sudah berwarna hijau. Jadi selanjutnya adalah kita tentukan height, position, padding, dan margin, dan juga warna dari teksnya seperti ini. Padding 20 px 0 berarti atas bawahnya 20 pixel, kanan kiri 0. Sedangkan marginnya adalah 46 pixel. Kenapa di margin? Ini kan marginnya berarti 46 pixel 000, berarti margin topnya 46 pixel, margin yang lainnya 0. Karena nanti di bagian atas di sini akan dikasih navigasi. Jadi navigasi yang asalnya berada di bawah header akan dipindah ke atas header, dan navigasi itu nanti bersifat statik. Artinya ketika di scroll tetap ada di atas. Jadi kita harus sediakan space-nya 46 pixel. Color merupakan warna teks dari headernya. Saya menggunakan warna putih. Oke, sementara terlihat kacau masih karena belum selesai. Jadi di sini sudah kelihatan ada space, kemudian warna teksnya putih sudah. Perlu saya jelaskan juga, kita akan membuat suatu wrapper. Wrapper artinya dia akan menempatkan kontennya di tengah, di mana margin kanan kirinya bersifat auto. Jadi seperti dilihat sini, konten rapi, berada di tengah, tidak di pinggir kiri, tidak juga di pinggir kanan. Jadi kita buat dulu kelas wrapper. Wrapper
widthnya 970, dan marginnya. Jadi agar wrapper ini selalu berada di tengah, maka marginnya untuk atas bawahnya 0 dan kanan kirinya auto. Displaynya block. Jadi setiap wrapper selalu ditampilkan secara blok, artinya satu tampilan penuh blok, bukan inline. Kalau inline tersusun samping. Selanjutnya ada gambar, seperti kita lihat di sini gambarnya, gambar atau logo dari INS nya berada di kiri, kemudian di sebelah kanannya adalah teks. Kita buat dulu untuk stylingnya ID logo, di mana ID logo selalu float left, artinya dia selalu berada di kanan. Float left. Kemudian untuk teksnya kita akan taruh nanti di dalam div ID header. Jadi kita kasih margin atas agar tidak terlalu ke atas, itu 10 pixel. Kemudian kiri dan bawah, kanan dan bawah 0, kemudian kirinya 5 pixel. Displaynya inline block. Kita lihat seperti apa. Belum di load, kita coba untuk menghapus cache-nya, mungkin cache-nya belum berubah. Oh ya, jadi kita masih belum memasukkan ID logo dan header ke dalam HTML-nya. Kita coba masukkan header. Jadi semua isi dari header akan ditaruh di dalam wrapper. Kita dulu di kelasnya wrapper. Align centernya dihapus karena styling akan diatur semuanya di CSS. Oke. Jadi di sini dibuang div-nya. Terus kita kasih ID logo. Artinya di dalam ID logo tadi float left, gambar selalu akan berada di posisi kiri. Sedangkan untuk yang lainnya, teks-teksnya ada di header. Oke, kita lihat sudah jadi untuk headernya. Tinggal search box. Untuk search box seperti ini, search box ada kotak pencarian. Kita di sini ada input, text box dan juga button. Kita buat dulu untuk stylingnya.
kelas search box. Search box selalu berada di kanan. Di plot pakai plot like, kemudian background colornya putih. Agar tidak segi 4 ada kayak melengkung sedikit di ujung-ujungnya, di pojok-pojoknya kita menggunakan border radius nilainya 100 pixel. Kemudian ada padding artinya jarak pembatas dari batas elemen ke isinya. Jadi ada padding atas bawahnya 2 pixel, kemudian kanan kirinya 5 pixel. Sisanya relatif. Kita taruh search-nya di sini, di kelas search box. Ada font, kemudian ada input data, teks, dan query, ada button, dan submit. Kemudian isi dari button itu adalah logo kaca pembesar. Biasanya logo ini digunakan memang sebagai logo untuk pencarian. Jadi kita akan gunakan font awesome. Sebelumnya font awesome-nya harus di-include-kan dulu. Cara meng-include-kannya seperti ini. Jadi panggil menggunakan link rel style sheet, kemudian hrefnya diarahkan ke font awesome minified. FA search. Oke, kita lihat sudah ada, tapi bentuknya masih segi 4 ya. Dia harus di styling lagi bagaimana agar bordernya tidak kelihatan, dan ini sama persis nanti seperti ini. Oke. Search box, input type sama dengan size. Kita hilangkan bordernya, border none. Sedangkan untuk buttonnya bordernya dihilangkan juga, border none. Padding 4px dan 10px, 4px atas bawah, 10px kanan kiri. Radiusnya agar hanya radius di pojok kanan atas dan pojok kiri bawah, pojok kanan atas dan pojok kanan bawah saja yang ada radiusnya seperti ini.
hanya di pojok kanan atas dan pojok kanan bawah. Kalian harus menggunakan border radius 0. Ini untuk pojok kiri atas tidak ada border radiusnya, masih 0. Kemudian kanan atas 10 pixel, kanan bawah 10 pixel, kiri bawah 0. Posisinya relatif dan sudah cantik sirkuitnya, cuma kurang ke kiri sedikit, kurang ke kanan sedikit. Maka di right-nya kita kasih nilai min agar geser. Oke, sudah pas. Header sudah jadi. Kemudian kita akan membuat navigasi yang asalnya seperti ini ada di bawah header, nanti navigasi akan berada di atas. Kita buat dulu style CSS-nya. Nah, height-nya 46 seperti kita tadi memberikan space 46 pixel di atasnya header. Kemudian posisinya kita buat satu lagi kelas untuk mendefinisikan agar navigasi berada di atas dan posisinya tetap atau fix. Jadi meskipun di scroll dia tetap berada di atas. Kita buat kelas dulu yaitu navigate top. Navigate top. Shadow. Sumbu x-nya, sumbu y-nya, sumbu x-nya 0, kemudian untuk sumbu y-nya 2 pixel, sumbu y ke atas ke bawah, sumbu x kanan kiri, kemudian blurnya 2 pixel, dan warna shadownya agak abu-abu gelap. Oke, dua-dua. Posisinya fixed, topnya 0, kemudian leftnya juga 0. Widthnya 100%, widthnya 100%, backgroundnya putih, dan kita kasih z-index. Z-index di sini gunanya adalah agar ketika dia berada di atas elemen lain, dia melewati elemen lain, dia tetap berada di urutan paling atas, selalu on top. Kita kasih nilai yang besar kepada z-indexnya 9. Oke. Kemudian kita aplikasikan ke yang kita buat sebelumnya. Jadi nav ini ada di dalam nav fixed top. Kita buat dulu div nav fixed top. Kemudian juga di dalam wrapper
kita lihat dulu. Yes. Jadi tempat dari navigasinya sudah berada di atas dan fixed. Meskipun kita scroll berada di atas. Selanjutnya kita akan membuat styling dari menu-menunya. Jadi menu-menunya kita ganti menggunakan list. Dimana setiap item selalu dimulai dengan tag link. Kita lihat masih, karena memang list ke bawah, kita akan styling listnya. Nah, UL. Jadi kita akan buang balletnya. Kita bisa lihat di sini ada ballet. Kita akan buang itu. List stylenya 0. Kita sudah bilang. Kemudian akan disusun ke samping. Secara default setiap list di display secara block. Artinya sehingga dia akan membentuk barisan ke bawah. Block artinya dia menggunakan seluruh width-nya untuk satu elemen. Kalau inline width-nya hanya menyesuaikan. Display-nya inline, kemudian float left, lihat. Tekan 3 blok saja, karena sudah ada float left, maka displaynya di blok saja. Di blok satu keutuhan, satu kesatuan yang utuh. Kita lihat bahwa setiap beli ada anchornya, ada anchor A. Kita styling tuh. Posisinya relatif, kemudian text decoration, kita lihat di sini masih ada underscore-nya, masih ada underline-nya, kemudian kita akan hapus text decoration on. Lock. Kemudian padding agar ada jarak, kita kasih 12 pixel untuk atas bawah dan 15 pixel untuk kanan kirinya. Warna teksnya abu-abu tua, hampir agak hitam. Oke, sudah jadi, tapi masih belum ada. Kalau di hover atau ada pointer di atasnya masih belum ada efeknya. Kita buat agar ketika ada pointer di atasnya, backgroundnya berubah. Hover, kita gunakan background color E6 atau E3. Jadi agak hijau
hijau terang sekali, hampir putih. Kemudian kita kasih transisi. Transisi ini ada efek fade-nya. Jadi ketika di hover warnanya tidak langsung berubah sekaligus pada saat itu juga, tapi ada efek animasinya, fading. Menggunakan transisi. Transition propertinya adalah background color. Transisi ini akan berlaku ketika ada perubahan nilai di background color-nya. Kemudian berapa waktunya, yaitu 0,5 second, setengah detik. Dan stylenya adalah is in, jadi kayak muncul dari belakang. Dapat untuk support multi browser dapat seperti ini, WebKit untuk Chrome, kemudian untuk Mozilla, dan juga untuk Opera. Lihat ya, ada efeknya, ada efek fade yang muncul ketika di hover. Ketika setiap di hover ada efeknya. Oke, sekarang kita akan buat hal yang sama seperti menu item ini, hanya saja dia berada di sebelah kanan. Jadi di sini nanti akan ada informasi kontak dari Akademi Komunitas Negeri Sumeneb. Stylingnya dulu, dapat kelas nav right, uploadnya selalu right. Kita copy, right. Ada logo WhatsApp dan juga logo telepon. Jadi telepon dan WhatsAppnya AK Akademi Komunitas adalah ini ada emailnya. Kita buat seperti itu, spam kelas phone, mobile phone. Square aja, phone square. Satu lagi WhatsApp. Kemudian nomor kontaknya yaitu 92 878 977 877. Oke, kita lihat. Jadi satu, kemudian satu lagi email. Envelope. Envelope square. Emailnya
@yahoo.id. Jadi ketika email ini diklik, maka otomatis dia akan, ketika link alamat emailnya diklik, maka browser akan meminta untuk mengirim email. Kita buat query seperti email tuh. Dia akan meminta email. Navigasi, header, dan juga konten ini tidak dirubah. Kita akan merubah profil dan kontak. Oke, kita lanjut untuk jadi tinggal di profil dan kontak dan juga footer nanti. Kita membuat styling untuk profilnya. Di profilnya nanti ada backgroundnya berupa background warna hijau dan tulisannya ada di tengah rata kanan kiri. Kita buat untuk profil. Jadi paddingnya 100 pixel. Jadi ini ada jarak ke atas ke bawahnya 100 pixel. Kirinya juga 100 pixel. Tadi 100 pixel, kemudian background colornya hijau terang. Teks alinnya justify rata kanan kiri, dan line height-nya 1,5. Untuk judulnya ini H2. Kita bisa lihat di sini bahwa judulnya menggunakan H2. Jadi ini dihilangkan. Silakan S H2. Oke, untuk judulnya display block. Kemudian teks alinea center. Teks transform ini agar teksnya berbesar semua, nanti pakai teks transform case. Lihat masih belum ke tengah, masih belum agak karena wrappernya masih belum dipasang. Jadi di sini diberi wrapper. Oke, profil sudah, tapi gaknya fontnya kurang besar. Profil section font size-nya profil selesai, tinggal kontak.
kontak, kita kasih padding untuk kontak agar ada jarak dari border ke isinya, ke kontennya. Paddingnya 150 pixel. Kemudian gambarnya, oh ya, gambarnya masih kayaknya sudah saya kasih gambarnya. Background image-nya URL image bg contact bg. Kemudian agar backgroundnya tidak berulang. Kalau biasanya kalau backgroundnya kecil nanti, sedangkan ukuran dari kontaknya besar, otomatis dia akan berulang. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak berulang, maka kita gunakan background repeatnya no repeat, dan background size-nya size cover, jadi agar backgroundnya bisa menutupi seluruh isi dari kontak. Jadi ada seluruh isi kontak, backgroundnya tercover semua, ada semua. Background attachment fixed, ini kayak memberi efek parallax. Kalau di scroll, backgroundnya tidak ikut scroll. Jadi background attachmentnya di fix. Position relatif. Kita lihat, ya sudah ada efek parallaxnya. Jadi seperti ini. Di belakang backgroundnya tidak ikut scroll meskipun jadi scroll. Kemudian kita akan atur agar supaya gambarnya ada di sini, dan informasi tentang kontaknya berada di sebelah kanan. Kita bagi dua. Dan sebelumnya untuk judul kita harus setting, ini adalah H3, ini adalah H2, dan ini adalah H3. Jadi kita styling untuk ini dan juga text ini. Oke. Kontak 2, display block, kemudian text align right, jadi nanti ada kanan. Kemudian text transformnya upper besar semua. Dan untuk H3, kotak H3 tebal, jadi pakai font weight-nya bold, dan besar juga. Text transform uppercase. Sedangkan untuk block quote-nya, ini ada block quote, ini nanti akan ada satu garis di sebelah kirinya. Garis di sebelah kirinya kita styling seperti ini. Kontak block quote, border sebelah kiri ada 2 pixel kayak garis.
solid, tipenya solid, kemudian warnanya abu-abu agak hitam. Margin 10 pixel untuk atasnya, kanan, bawah, dan kiri 0 pixel. Kemudian paddingnya 10 pixel di atas, 10 pixel di kanan, 10 pixel di bawah, dan 20 pixel di sebelah kiri. Kita lihat tampilannya. Ini masih belum berubah. Ini menggunakan strong tadi. Kita harus ganti dari strong ke H3. Oke, sudah berubah. Sekarang bagaimana agar image-nya berada di sebelah kiri. Jadi kita pindah dulu image-nya agar berada di sebelah kiri, dipindah image-nya ke sini. Sedangkan untuk ini nanti diapit, dibungkus, dikasih masukkan dalam div karena mempermudah untuk stylingnya. Kita kasih kelas info kontak, sedangkan ini gambar peta HPN. Ini alinnya dihapus, ganti ke width agar tidak terlalu besar, yaitu 600 saja. Sementara masih tetap, cuma gambarnya sudah pindah kiri. Kita akan memindah teksnya ke sebelah kanan. Kontak di sebelah tata kanan, bukan tata kanan tapi akan berada di posisi kanan dari gambar menggunakan float right, dan margin top agar agak sedikit ke bawah, kasih jarak 50 pixel dari atas. Oke, sudah. Ada satu yang kurang, yaitu harusnya ini ada di dalam wrapper agar semuanya rapi. Oke, jadi sudah rapi. Karena terakhir kita akan styling untuk footer. Footer kita clear box agar float di atasnya tidak berefek ke elemen yang di bawah. Di clear box dulu, kemudian padding, kita kasih padding
20 pixel agar agak besar nanti putarnya. Background color agak hitam abu-abu gelap, warna teksnya putih, dan teks align center. Terlihat bahwa ada HR, kita hapus HR-nya. Ya, jadi sudah jadi. Ini adalah website yang saya buat dari pure HTML5 menjadi pure HTML5 plus CSS. Jadi ada 3 menu, beranda, profil, dan kontak. Dengan ketika kita klik profil, dia akan mengarah ke artikel profil. Ketika kita klik kontak, dia langsung ke seksi bagian kontak. Ini adalah search box, dan ini adalah informasi kontak dari Akademi Komunikasi Sumeneb. Selain juga dibangkan di sini, juga ada di bagian navigasi. Ini adalah footernya. Saya kira cukup untuk tutorial atau langkah-langkah pembuatan website menggunakan HTML5 dan CSS. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.